Ada satu kisah menarik, Sa'ad ibn Rabi'. Abdurrahman orang Mekah, berangkat menuju Madinah. Sampai Madinah nggak punya saudara. Sampai Madinah nggak punya sesuatu kecuali 1 dirham. Nggak punya fulus. Ketika Nabi SAW menghadapi permasalahan yang baru, permasalahan di Mekah itu intimidasi dan teror. Islam gebukin, Islam intimidasi, ancam, teror, siksa, hijrah, cari aman. Di kota Madinah mereka diterima dengan sepenuh hati oleh orang-orang Madinah. Cuman ada masalah baru. Di mana masalah baru? Ini orang-orang kaya yang dulunya notabene kaya di Mekah sekarang miskin. Kenapa? Bawa barang seadanya saja. Harta orang dulu tuh unta, bunting itu paling keren tuh. Unta, bunting, sapi, bunting itu harta yang paling berharga. Atau toko kelontong dan juga pertanian. Lah ketika hijrah tuh kebun mau dibawa. Ya nggak dibawa, kan ditinggalin. Orang hijrah, apakah seluruh hewannya dibawa? Ya nggak bisa dibawa semua, kecuali yang mereka tunggangi. Kalau dibawa semua akan menghambat perjalanan. Kalau perjalanan terhambat, dicegat sama preman-preman Quraisy. Akhirnya balik lagi ke Mekah. Gagal hijrahnya. Akhirnya apa yang bisa mereka bawa? Mereka bawa berangkat menuju Madinah. Lah terus hartanya gimana? Disikat sama preman-preman Quraisy. Sedih, gelo, dan berbagai macam perasaan di dalam hati. Seperti Abdullah bin Jahsy radhiyallahu ta'ala anhu. Kaya beliau. Sampai di Madinah dilaporkan, hartamu disikat sama fulan, disikat sama fulan. Marah beliau. Tapi apa boleh buat? Kenapa? Dia sudah tinggalkan karena Allah dan juga Rasulnya. Tuh ujian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka sudah teruji. Abdurrahman ibn Auf berangkat menuju kota Madinah. Ternyata nggak punya saudara di sana, nggak punya keluarga di sana, nggak punya fulus juga. Akhirnya solusi yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan memberikan pemahaman kepada para sahabat Ansar Madinah akan keutamaan berbagi, akan keutamaan saling bersaudara di jalan Allah, untuk menerima orang-orang muhajirin yang telah hijrah ke kampungnya. Disambut oleh mereka orang-orang Madinah. Maka dipersaudarakanlah antara fulan dengan fulan. Abdurrahman ibn Auf, kau saudaranya sekarang adalah Sa'ad ibn Rabi'. Nih dipertemukan. Kemudian Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Nih sekarang kamu saudaranya Abu Darda. Sampai-sampai pada awalnya kalau meninggal bisa mewariskan. Itu awalnya. Awal-awal mereka hijrah. Lihat bagaimana Nabi SAW membuat solusi di dalam menghadapi permasalahan demi permasalahan. Kembali kepada Abdurrahman. Beliau dipersaudarakan kepada Sa'ad ibn Rabi'. Ketika dipertemukan, oh ini saudara saya sekarang, langsung Sa'ad ibn Rabi'. Ya Abdurrahman, inni la'aktharu amwalan, la'aktharu ahli al-Madinati amwalan. Ya Abdurrahman, saya termasuk orang yang punya uang di kota Madinah. Wa inna li zaujatan, dan saya pun punya istri 2 loh. Lihat kalimatnya. Khudh min mali nisfahu wanzur ila zaujati aw zaujataini ayyuhuma ajmalu minka fa utalliquha thumma tazawwaj biha. Lihat kalimatnya, Masya Allah. Ya Abdurrahman, hartaku alhamdulillah melimpah. Punya duit saya. Istri saya aja 2. Sekarang aku tawarkan untukmu. Kita hitung duit saya. Kita hitung duit saya. Harta yang saya miliki berapa. Kita bagi 2. Kau ambil sekian, aku ambil sekian. Istri saya 2. Cantik. Monggo kau lihat. Buka cadarnya. Monggo lihat yang istri pertama. Lihat istri yang kedua. Mana yang menurutmu paling cantik, ambil, nanti saya akan ceraikan, masa idahnya selesai, kau nikah dengan istriku. Coba antum jadi Abdurrahman. Wah, matur suwun sangat, Masya Allah. Emang antum saudara, luar biasa. Kan gak ada yang kayak gini sekarang.
Kalau toh ada, saya punya istri 2, yang satu udah ringsek, kan gitu. Nah ini buat panjenengan, udah batuk-batuk, udah kerokan. Lah ini second kan, ajib. Ini model kita mungkin seperti itu. Kita naruh sesuatu di masjid aja, contoh sarung sejadah misalnya. Taruh masjid, lo kenapa? Udah ada tapak setrikaannya, taruh di masjid misalnya. Loh, sejadah yang bagus mana? Oh, buat di rumah. Kita aja pilih-pilih. Taruh sarung di masjid yang udah bau-bau, udah kena obat nyamuk. Taruh di masjid. Ini namanya penghinaan sebetulnya. Kalau panjenengan pengen hartanya jariah, ya berikanlah yang paling terbaik. Loh kenapa? Orang pada umumnya suka yang bagus-bagus, ya enggak? Ada, anggaplah 10 jubah dicantelin di masjid. Yang satu merek ini, yang satu merek ini, yang satu paling bermerek. Kalau dibeli itu harganya paling bisa 400, bisa 600 ribu. Jubahnya bagus, pulang umroh oleh-oleh, bukan untuknya, tapi untuk ditaruh di masjid. Datang jemaah, orang ngaji, dia datang lihat gamis, monggo pilih yang lucek buluk atau yang bagus, Pak. Hah? Pasti yang bagus, berarti yang bagus yang dipakai itu yang jariah. Yang buluk mandek, Pak, nggak jariah. Loh kenapa nggak jariah? Lah nggak dipakai, cuma dipajang aja. Apa salahnya? Karena dia ketika memberi, ternyata barang yang dia beri adalah barang yang menurut dia udah kecilan kayak ini. Wah, udah saatnya ganti yang baru nih, upgrade nih. Tapi kalau dia memberikan sesuatu yang paling terbaik yang dia miliki, Masya Allah, itu jadi bahan rebutan. Sehingga ketika dipakai, itulah namanya jariah. Maka Abdurrahman ibn Auf, orang yang sangat qanaah, ditawarkan ini, ditawarkan itu, beliau cuma mengucapkan kalimat apa? Doa. Barakallahu lak, wa baraka fi ahlik, wa baraka fi malik. Semoga Allah memberikan berkah untuk engkau, ya Sa'ad. Semoga Allah memberikan berkah untuk istrimu dan juga keluargamu. Semoga Allah memberikan berkah atas hartamu. Dullani ala suq. Saya pengen jualan mawon. Berangkat ke pasar. Ditunjukin mana pasar? Ini pasar, jualan. Abdurrahman bin Auf jualan. Ini istri-istri para sahabat pun luar biasa. Ketika istrinya tuh Sa'ad ibn Rabi' mau ditawarkan kepada Abdurrahman, ya mereka dandan. Mereka dandan layaknya perawan, pengen dinadhor, pengen dilihat oleh calon suaminya. Tuh, pasrah istri-istrinya. Coba kalau perempuan-perempuan zaman sekarang, wah tegelnya orang karuan nih punya suami. Masa kita mau dikasih orang lain? Wis bosan apa piye? Kan gitu. Tapi mereka nggak seperti itu. Mereka tahu ini diberikan kepada orang yang saleh. Ini Masya Allah kehidupan mereka para sahabat. Longgarnya dan qanaahnya mereka.